Ketiga anak ini sejak kecil hingga dewasa selalu sangat nakal. Begitu mereka tiba di panti asuhan, mereka memukuli seorang biarawati. Biarawati lain keluar untuk melihat. Ayah, mereka imut seperti bidadari. Mereka berebut untuk mengurus 3 anak. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa mimpi buruk baru saja dimulai. 10 tahun kemudian, ketiga anak itu masih sama. Setiap hari mereka mengolok-olok para biarawati. Tidak ada yang tahan dengan mereka. Para biarawati berpikir bagaimana cara membawa mereka pergi. Hari ini adalah hari yang baik. Pasangan kaya datang ke sini. Para biarawati menyembunyikan anak-anak lainnya. Hanya menyisakan 3 ini. Pasangan itu memutuskan untuk mengadopsi Mo. Kata ibu itu, "Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Apa yang kamu inginkan?" Mo mengatakan keinginannya sangat sederhana. Dia ingin orang tua angkatnya mengadopsi Larry dan Curly. Pasangan itu melihat bahwa Mo adalah orang yang sangat emosional, tidak mau memisahkan ketiga bersaudara itu. Jadi mereka memutuskan untuk mengadopsi Teddy. 25 tahun lagi telah berlalu, ketiga bersaudara itu telah dewasa. Mereka menyebabkan lebih banyak masalah. Hari di mana mereka harus memperbaiki menara. Larry mengangkat palunya, tapi tidak dengan benar. Jadi palu itu mengenai Mo. Curly berlari dengan gergaji listrik. Saat dia menaiki tangga, dia kehilangan keseimbangan. Curly punya ide, mengikatkan gergaji di pinggangnya. Saat ini, biarawati datang untuk memeriksa. Tapi mereka bermain di atap. Sebuah palu terbang dari atas. Biarawati itu melarikan diri. Tetapi pada saat ini, bel meluncur ke bawah, ke biarawati. Mereka datang untuk menyelamatkan orang. Tapi Mo dan Larry jatuh pada biarawati itu. Curly bersiap untuk turun. Agar tidak melukai biarawati itu, mereka menariknya ke samping. Tapi dia menabrak hidran. Curly jatuh pada biarawati itu lagi. Mereka mengambil seember air dan melemparkannya ke wajahnya. Ketiga bersaudara itu ketakutan dan melarikan diri. Segera setelah itu, pendetalah yang mengalami bencana. Dia jatuh dan memukul biarawati itu. Mereka berbalik untuk melihat. Di tengah hari, pendeta itu begitu berani. Mereka berlari untuk memukul pendeta itu. Pendeta yang dipukuli telah menyatakan, karena kesulitan ekonomi, panti asuhan akan ditutup. Jika Anda mendapatkan $830.000, Anda dapat menyelamatkan panti asuhan. Mereka adalah pria terbesar. Mereka memutuskan untuk mendapatkan $830.000 untuk dibawa kembali. Sebelum pergi, semua orang datang untuk mengantar mereka pergi. Semoga semuanya baik-baik saja dengan mereka. Untuk menghemat uang di jalan, mereka berencana untuk tetap menggunakan mobil. Tapi Curly mengikatkan tali yang salah ke bagian belakang sepeda. Mereka akhirnya sampai di kota. Mengatakan dan melakukan, mereka mengikatkan tanda di depan dada mereka. Di atasnya tertulis, hanya $830.000, apa saja bisa dilakukan. Mereka menari dan bernyanyi sepanjang jalan. Sepasang suami istri di lantai atas memperhatikan mereka. Mac mendekat dan berkata, "Kami adalah suami dan istri. Saya menderita penyakit mematikan. Waktu hampir habis. Saya ingin segera dibebaskan. Bisakah kalian membunuhku? Tapi jangan nyalakan lampunya. Anda akan mendapatkan $830.000. Ternyata, mereka adalah suami istri palsu. Mereka berencana membunuh suami wanita itu untuk mengambil hartanya. Ketiga bersaudara itu berkata bahwa ini tidak mudah. Lalu, Curly mendorong Mac ke tengah jalan. Dia hampir kehilangan nyawanya. Ketiga bersaudara itu mengikuti Lydia ke rumah sakit. Tapi sekarang adalah waktu untuk mengunjungi pasien. Mereka berpose sebagai perawat. Mereka mengetahui tentang kamar rumah sakit Mac melalui seorang paman. Mereka memasuki ruangan rumah sakit. Mac meringkuk ketakutan di plester. Ketiga bersaudara itu menyalakan petasan dan melepaskannya ke dalam. Mac langsung terbang ke udara. Mereka menemukannya masih hidup. Mo meraih bantalnya dan menempelkannya ke wajahnya. Pada saat ini, perawat dan polisi masuk. Ketiga bersaudara itu berlari ke atap, berpegangan pada tali dan melompat ke bawah. Secara kebetulan, yang mereka jatuhi adalah Teddy. Awalnya, ketiga sepupu itu tidak percaya. Teddy mengambil foto untuk membuktikannya. Teddy ingin mengundang mereka ke jamuan makan yang lezat. Tapi mereka menolak. Tugas penting adalah menghasilkan uang.
Kemudian mereka menemukan cara untuk menghasilkan uang. Mereka menanam ikan di lapangan golf. Mereka mengira menanam melon bisa menjadi melon, menanam kacang bisa menjadi kacang. Menanam ikan akan menghasilkan ikan-ikan kecil. Karena mereka membutuhkan $830.000. Jadi ini adalah cara tercepat untuk menghasilkan uang yang dapat mereka pikirkan. Tapi itu tidak lama sebelum polisi muncul. Mereka bertiga ketakutan dan melarikan diri. Mereka bersembunyi di sebuah rumah. Tapi kegembiraan juga datang. Mo dipilih sebagai aktor oleh sutradara. Dan Larry dan Curly adalah penjajah di kebun binatang. Malam itu, Teddy melihat-lihat foto mereka bertiga. Dia bahkan menelepon istrinya untuk melihat. Ternyata Teddy adalah suami Lydia. Lydia melihat mereka dan segera kehilangan kekhawatirannya. Keesokan harinya, dia membawa Meg yang baru saja keluar dari rumah sakit ke kebun binatang. Dia bilang dia harus berurusan dengan mereka. Lydia membantu Meg memanjat tembok ke kebun binatang. Tapi dia salah naik ke kandang singa. Begitu singa melihat Meg, dia bergegas ke arahnya. Untungnya itu dipegang oleh rantai. Meg bahkan punya nyali untuk mengganggu singa. Curly dan Larry sedang bermain dengan lumba-lumba. Curly menjatuhkan telepon ke lubang hidung lumba-lumba. Keduanya dengan cepat turun untuk mendapatkan ponsel mereka kembali. Kacang terbang keluar seperti anak panah. Kacang memotong rantai singa. Belakangan, Larry dan Curly pergi ke perusahaan Teddy. Di sana, mereka menemukan Teddy adalah suami Lydia. Keduanya dengan cepat pergi ke studio untuk memberitahu Mo berita tersebut. Mereka memikirkan cara untuk menggagalkan rencana Lydia. Keesokan harinya, mereka pergi ke pesta peringatan 1 tahun pernikahan Teddy. Mereka bertiga makan dan minum sepuasnya. Mereka pergi ke kamar Teddy dan mengatakan yang sebenarnya. Pada saat itu, Meg dan Lydia muncul, menodongkan senjata ke arah mereka. Kemudian ayah angkat Teddy muncul lagi, menodongkan pistol ke arah mereka. Ternyata Pak Harter dan Lydia adalah pasangan. Nyonya Harter meninggalkan semua harta miliknya kepada Teddy. Tuan Harter tidak setuju. Karena dia menikah ini. Harter karena uang. Sekarang mereka harus membunuh Teddy untuk merampok properti itu. Dia bermaksud mengirim mereka ke hutan untuk menangani mereka. Pada titik ini, Curly mengeluarkan mouse-nya. Terjadi keributan di dalam mobil. Mobil itu tenggelam ke dalam air. Mereka harus memikirkan cara untuk mengetuk pintu. Curly tiba-tiba ingin kentut. Mo mengeluarkan korek api, berhasil menyelamatkan semua orang. Ketiga bersaudara itu tahu bahwa Teddy mewarisi kekayaan yang sangat besar. Mereka berharap Teddy bisa memberinya $830.000. Tapi Teddy menolak. Mereka harus kembali ke panti asuhan. Tempat ini telah banyak berubah. Seorang direktur berinvestasi di panti asuhan. Ia pun mengajak ketiga bersaudara itu untuk membintangi filmnya. Mereka bertiga mengumpulkan uang untuk panti asuhan. Sejak itu, ketiganya memiliki kehidupan yang lebih bahagia.